Baiklah kawan-kawan, kita langsung mulai membahas satu persatu importasi secara perorangan. Yang pertama kita harus sedikit mengetahui Incoterm. Apa itu Incoterms? Incoterms adalah singkatan dari International Commercial Terms yang merupakan kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Nah, ada banyak Incoterms di sini, tapi kita nggak bahas semuanya. Kita bahas hanya 3 saja, dan ini berlaku untuk, menurut saya pribadi yang sudah melakukannya, ini berlaku untuk impor secara perorangan. Ingat ya kawan-kawan, karena kita tujuannya mau impor secara perorangan, tanpa badan usaha, tanpa forwarder. Nah, yang pertama adalah Incoterms EXW atau Ex-Work. Nih, pembeli wajib mengambil barang di tempat penjual. Tapi kan impossible, mustahil ketika penjual kasih term IXW, kita ada di Indonesia. Nggak mungkin kita ambil ke Cina, nggak mungkin kita ambil ke luar negeri. So, bagaimana? Nah, teman-teman harus lakukan negosiasi dengan penjual tersebut. Karena itu nggak mungkin kawan-kawan ambil di luar negeri. Nah, ini contoh saya berikan. Penjual saya kasih Ex-Work Factory. Kemudian saya lakukan negosiasi, saya bilang saya minta supaya barang ini dikirim door to door ke rumah saya menggunakan udara ataupun bisa menggunakan laut. Itu ya, kalau ada penjual ngomong EXW, langsung lakukan negosiasi, minta dia kirim menggunakan udara ataupun laut, minta dia mencari ongkos kirimnya. Clear ya? Nggak mungkin kan kawan-kawan ngambil barangnya di luar negeri. Nah, jadi itulah salah satunya. Nah, kemudian yang kedua adalah DDP, Delivery Duty Paid. Penjual wajib menanggung semua biaya dan risiko yang timbul sampai barang tiba di tempat kita. Itu termasuk bea masuk dan pajak. Jadi penjual itu udah cover semua biayanya. Kalau ada penjual kasih term DDP, oke, nggak masalah. Kita senang-senang aja, cakep-cakep aja, gitu ya. Nah, tapi kawan-kawan, nggak semua juga penjual itu mau terima yang DDP tadi. Karena apa? Mereka tidak mengetahui banyak tentang tarif-tarif yang berlaku di negara pembeli. Contohnya ini saya kasih, dia tidak tahu. Gitu ya, oke? Nah, kemudian yang ketiga adalah CIF, Cost Insurance Freight. Nah, penjual itu bertanggung jawab untuk biaya asuransi dan ongkos kirim sampai ke negara pembeli. Walaupun status kita perorangan, kita juga berhak meminta term penjualan yang CIF tadi. Harga barang ditambah biaya asuransi ditambah dengan ongkos kirim. Jadi kalau ada penjual yang kasih term CIF juga fine-fine aja, nggak masalah. Kita langsung lanjut gitu. Karena apa? Karena nantinya CIF ini dasar di negara kita Indonesia untuk penghitungan bea masuknya. Gitu kawan-kawan. Nih. Contoh nih, ini saya minta contoh. Ini hanya contoh ya kawan-kawan, contoh untuk Chief. Saya minta Chief portnya Tanjung Priuk. Nah, dia kasih. Ini yang saya bilang tadi, ketika barang sudah sampai, Chief ini dasar perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Oke kawan-kawan, walaupun kita importir secara perorangan, sekilas Incoterm ini kita harus paham untuk juga menaikkan nilai tawar kita kepada penjual yang ada di luar negeri tadi. Oke, nah panduan kedua lebih dalam lagi kita saksikan setelah ini.